Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristawati Laili Rafida, NPM 20.0101.0077 dari kelas manajemen 20B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan asesmen akhir semester mata kuliah AIK 4. Yang pertama, jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam. Jadi, bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang diambil oleh bank atas hutang atau sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Sedangkan menurut istilah teknik, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dan bunga dalam Islam tidak disahkan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank sebagai riba, ada pula yang mengatakan bukan termasuk riba. Namun dalam fikih Islam, riba sangat diharamkan. Bunga uang atas pinjaman atau qard yang berlaku di atas lebih buruk dari riba adalah yang diharamkan. Karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, ditetapkan keharaman riba sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Soal yang kedua yaitu mengenai bank dan perusahaan penanaman modal Islam. Penanaman modal Islam atau mudarobah yaitu akad kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu pihak yang mengelola usaha atau pemilik bisnis yang disebut dengan mudarib, dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai syahibul mal. Dalam akad tersebut, poin pentingnya adalah terletak di awal, yaitu kesepakatan atas nisbah bagi hasil. Ketika mudarib dan sahibul mal bertemu, maka mereka akan melakukan akad mudarobah. Sahibul mal akan memberikan investasi modalnya kepada bisnis si mudarib, yang kemudian si mudarib akan memanfaatkan modal tersebut untuk mengelola bisnisnya. Pada hari di mana mudarib telah balik modal dan memperoleh keuntungan, maka ia akan mengembalikan pokok modal yang didapat dari si sahibul mal tersebut ditambah keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad tadi. Disebutkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dan Syuhaib yang artinya, Nabi bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Syuaib. Soal yang ketiga yaitu jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam. Kredit atau pinjaman konsumtif merupakan teknik mengangsur dalam pemenuhan pribadi. Biasanya, kredit konsumtif digunakan untuk membeli produk, suatu barang atau jasa yang hanya demi keinginan semata. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai keperluan seseorang yang bersifat konsumtif, seperti alat rumah tangga, biaya pernikahan, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan pinjaman non-konsumtif itu adalah pinjaman yang mampu menaikkan pendapatan penanggung atau cenderung bersifat produktif. Misalnya, pinjaman yang dipakai untuk membeli mesin cetak agar usaha percetakan semakin berkembang. Jadi, cicilan ini mempunyai nilai untuk memberi keuntungan di masa depan. Secara umum, yang membedakan keduanya adalah pemanfaatan kebutuhan yang didapat dari pinjaman tersebut. Jika pinjaman konsumtif tidak memberi nilai positif, maka sebaliknya, pinjaman non-konsumtif mempunyai nilai surplus untuk kehidupan. Di sini disebutkan pada Quran Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Yang selanjutnya yaitu zakat dan inflasi.
Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga dalam tingkat umum yang biasanya karena bertambahnya suplai uang yang tidak disertai oleh suatu pertambahan permintaan yang sesuai. Maka menurut Profesor Peck, inflasi terjadi bila pendapatan uang lebih banyak bertambah daripada proporsi kegiatan yang menghasilkan pendapatan, sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Inflasi ini sudah pasti mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Nah, zakat adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan perekonomian, sehingga zakat dapat mengurangi dampak dari inflasi. Pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang selanjutnya yaitu, apakah asuransi diperbolehkan dalam Islam? Di kalangan Muslim, terdapat kesalahpahaman bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka berpendapat bahwa asuransi sama dengan mengingkari rahmat ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencaharian yang layak kepada kita. Dialah yang menentukan mata pencaharian yang layak bagi makhluknya. Ini dinyatakan pada ayat kitab suci Al-Quran. Ada perasaan bahwa asuransi tidak alami karena dianggap tidak lain daripada berjudi dan berspekulasi. Tetapi, terdapat perbedaan fundamental antara berjudi dan asuransi. Judi meningkatkan perselisihan, dendam, dan menyebabkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadi lupa kepada Allah. Sedangkan asuransi justru didasarkan atas kerjasama, dan orang yang diasuransikan dapat mengatasi kemiskinan dirinya ataupun ahli warisnya melalui tindakan bersama. Islam tidak mencegah seseorang untuk menyediakan sesuatu bagi ahli warisnya. Sesungguhnya, melalui asuransi masyarakat secara keseluruhan dapat memperoleh manfaat dari akumulasi cadangan modal. Pada Quran surat Hud ayat 6 artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat An-Naml ayat 64, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Dan Quran surat Al-Hijr ayat 20, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-sekali bukan pemberi rezeki kepadanya.